Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, apapun yang Anda rencanakan untuk kita kerjakan pada hari ini, tapi biarlah kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajar, melatih telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita harus melatih pendengaran kita, mempertajam pendengaran kita untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana keinginan kita semata-mata, bahkan mana godaan dari dunia ini. Kita harus dapat membedakan itu sehingga kita tahu nanti menentukan perjalanan atau mengambil keputusan mana yang terbaik untuk kita, apalagi yang memuliakan Tuhan. Dari Yesaya 50 ayat yang keempat saya mengambil teks ini, sehingga Yesaya juga setiap pagi mempertajam pendengarannya. Itu dianjurkan kepada setiap orang yang mau lebih dekat, ingin menyatu dengan Tuhan. Dan renungan kita atau sapaan rohani kita pada hari ini kami khususkan kepada kaum lansia yang sudah di atas 60 tahun, karena sudah lama tidak kami sapa melalui sapaan rohani ini, maka biarlah kami khususkan renungan ini untuk para lansia, karena sekalipun sudah ada keringanan mengenai PSBB, tapi kami harapkan ibu bapak lansia atau saudara-saudara sekalian untuk menahan diri, untuk tidak terlalu sering keluar, dan kalau harus keluar harus dengan perlengkapan yang sangat baik, karena kita sebagai orang-orang yang sudah lebih lanjut usia akan rentan terhadap penyakit yang sangat menakutkan pada saat ini. Oleh karena itu, yakinkan kalau kita tetap fit dengan apa yang boleh kita lakukan. Dan kalau tanggal 28 juga nanti di gereja kita sudah mulai dibuka ibadah, tapi saya anjurkan juga kepada saudara-saudara, ibu bapak, para lansia yang di atas 65 atau sekalipun belum 65, tapi kalau merasa kurang fit, lebih baik kita memilih untuk tidak ikut beribadah dulu. Nanti akan kami tayangkan juga dengan ibadah sebagaimana biasanya, bahkan mungkin ini akan berbeda karena langsung dari gereja. Jadi biarlah kita beribadah di rumah, karena akan kami tayangkan nanti ibadah pagi menjadi ibadah bagi jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja bersama. Harapan kami bagi para lansia tetap sehat, bangun pagi, bangun iman, bangun semangat, bangun keluarga. Ibu bapak dan saudara-saudara lansia, hari ini saya ingin menyapa kita melalui seorang tokoh lansia juga yang bernama Simeon, yang terdapat di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Simeon ini adalah orang yang saleh, yang selalu datang ke bait Allah. Dia mau berdoa di sana berjam-jam, bahkan sepanjang hari dia ada di sana. Dia tidak sendiri, ada di sana para pelayan-pelayan yang menjadi sahabatnya setiap hari. Tapi di samping itu juga masih ada Hana yang lebih tua lagi dari dia. Hana ini udah 84 tahun, tapi sehari-hari dia tinggal di bait Allah. Dia mau ada di sana, dia ingin berdoa di bait Allah yang menjadi pusat peribadatan bangsa Israel. Pada waktu itu udah ratusan tahun bangsa Israel tidak pernah dikunjungi oleh malaikat. Tidak ada lagi nabi yang muncul di antara mereka, sehingga generasi Simeon dan Hana ini adalah generasi yang sudah lama tidak mendengarkan kehadiran tanda-tanda ajaib atau kehadiran Allah. Itu sebabnya ibadah di bait Allah walaupun berlangsung dengan baik, tapi semakin kurang nilai rohani. Mereka lebih menekankan kepada nilai-nilai ritualnya. Kalau secara ritual memang ibadah di bait Allah tidak kekurangan sesuatu apapun. Selalu ada banyak korban yang akan disembelih.
selalu banyak perpuluhan yang boleh dibagi, dan selalu ada imam dari marga Lewi yang melayani. Selalu banyak orang yang berkerumun datang, apalagi pada waktu Paskah dan hari-hari tertentu. Jadi saat orang Israel beribadah dengan apatis, dengan tidak menaruh harapan apa-apa, tapi mereka beribadah secara ritual, apa yang ada mereka lakukan untuk katanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi sudah kehilangan kerohanian. Namun berbeda dengan Simeon dan Hana. Mereka datang ke bait Allah dengan memiliki pengharapan. Ya, ada pengharapan yang luar biasa kalau mereka akan menunggu kedatangan Mesias. Ada yang mereka tunggu, ya. Ada sesuatu yang mereka tunggu. Coba diperhatikan para lansia. Ada banyak warga jemaat kita datang beribadah, tidak ada sesuatu yang mereka tunggu. Ya, tidak ada sesuatu yang mereka persiapkan. Padahal Tuhan Yesus sudah lama mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat untukmu, dan aku akan datang menjemputmu. Artinya bahwa kesudahan zaman segera akan terjadi. Tapi banyak orang tidak datang beribadah bagaimana mempersiapkan diri menyambut kedatangan Mesias untuk kedua kalinya. Beda dengan Simeon. Simeon juga di tengah-tengah bangsa itu, ketika mereka tidak menaruh pengharapan yang banyak tentang Tuhan, tapi Simeon membangkitkan pengharapan kalau dia datang untuk menunggu sang Mesias itu. Kan bangsa Israel itu sebenarnya dipilih Tuhan sebagai kendaraan, sebagai alat bagaimana menghadirkan Mesias. Jadi bangsa Israel sebenarnya harus mengharapkan kedatangan Mesias, tapi karena lama tidak ada nabi, lama tidak ada datang malaikat, maka mereka menjadi berleha-leha dan tidak punya pengharapan dan tidak punya dinamika. Sama dengan banyak orang Kristen sekarang, beribadah di gereja tapi tidak punya pengharapan, sehingga tidak punya dinamika, bahkan ketakutan ketika berbicara soal kitab Wahyu, ketika kita mau membicarakan kedatangan Yesus yang kedua. Ada rasa ketakutan itu, maka kita menghindar. Oleh karena dia punya pengharapan, Simeon dan Hana, karena mereka punya pengharapan terus-menerus, maka mereka tampil beda. Beda daripada orang-orang tua yang lain yang lansia. Beda dari generasinya. Beda dari semua orang, bahkan beda dari para pelayan. Karena mereka di tengah-tengah kesuam-suaman pelayanan, mereka datang dengan gairah. Padahal mereka sudah tua. Orang mungkin bertanya, ngapain sih orang tua ini datang ke gereja? Ngapain sih gitu ya? Ke bait Allah terus gitu ya? Ngapain sih mereka mempersembahkan semuanya? Tapi di balik itu mereka tidak membaca bahwa Simeon memiliki pengharapan bahwa Mesias itu akan datang. Karena mereka selalu memberikan waktu dan memiliki pengharapan, siapa yang mencari kan akan dapat. Siapa yang mengetok pintu akan dibuka bersama dia. Siapa yang meminta kan diberikan. Maka di ayat yang ke-26 berjanjilah Roh Kudus datang kepadanya dan dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat wajah sang Mesias. Dia rajin kepada Tuhan. Dia memiliki pengharapan, dan pengharapan itu membuat dia menjadi sangat giat. Dan karena pengharapan itu dijawab oleh Tuhan, maka dia semakin giat, semakin lanjut usianya, semakin giat mereka berdua beribadah di hadapan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang suam-suam kuku. Pada saat yang tidak terduga itulah, kemudian setelah 8 hari Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba, ternyata Maria dan Yusuf datang ke bait Allah membawakan anak itu. Lalu Roh Kudus mempertemukan mereka. Wah, kadang-kadang merinding bulu ya. Roh Kudus mempertemukan mereka. Ada sesuatu yang berbeda di pandangan dari Simeon. Orang melihat bahwa anak bayi yang dipangku oleh Maria itu biasa-biasa aja. Ketika mereka datang untuk mempersembahkan merpati karena mereka tidak punya uang, karena mereka orang miskin, yang boleh mereka sampaikan hanya 2 ekor merpati sebagai korban yang menjadi kurban persembahan mereka atas kelahiran anaknya. Berarti mereka orang miskin dilihat dari persembahan itu. Tapi bukan soal itu.
Roh Kudus mempertemukan, lalu dia melihat yang berbeda di wajah anak itu. Kalau kita baca di ayat yang ke-28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kalau kita baca di ayat berikutnya, akhirnya dia juga memberikan nasihat kepada Maria bahwa anak ini akan menjadi mendapatkan suatu peristiwa yang akan menusuk hatinya seperti pedang, menggambarkan tentang penyaliban itu. Saudara-saudara, seringkali kita beribadah tergantung dari situasi. Ada banyak orang Kristen bersemangat beribadah kalau banyak orang beribadah. Kalau sedikit orang beribadah, apalagi mungkin kami para pelayan, kalau sedikit orang yang berkumpul, lalu kami seringkali malas. Cuma 1 orang, cuma 3 orang, cuma 20 orang, gak ada semangatnya. Tapi orang tua ini bukan hanya orang yang kurang, semangat memang sudah memudar, karena Roh Kudus sudah lama tidak datang, bahwa malaikat sudah lama tidak datang, bahwa tanda-tanda ajaib tidak pernah terjadi bagi bangsa Israel, tapi mereka tidak tergantung dengan situasi. Mereka justru mengendalikan situasi, pengharapan mereka, kemudian dijawab oleh Tuhan kalau dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias. Para lansia, saya juga termasuk lansia, sudah yakin enggak? Sudah melihat enggak? Sudah memastikan enggak? Kalau kita meninggal dunia, yakin enggak masuk surga? Udah yakin? Masih ragu? Kalau masih ragu, nanti kita akan bertemu, kita akan perjelas. Tetapi Simeon, dia memiliki kepastian. Maka sebagai orang Kristen, kita juga harus memiliki kepastian. Kepastian itulah yang mendrive kita. Kepastian itulah yang akan mendorong kita. Kepastian itulah membuat kita menjadi mampu mempersembahkan apapun yang ada sama kita. Sama seperti Simeon. Maka sebagai generasi yang sudah lebih tua kita, mari kita memberikan contoh. Kalau Simeon tidak tergantung oleh situasi. Bahkan Simeon juga sudah pasti merasakan sakit-sakitan seperti kita, yang mungkin encok, yang mungkin kadang-kadang darah tingginya naik, yang mungkin gulanya naik, yang mungkin kadang-kadang gak bisa tidur tadi malam. Tapi semua itu tidak pernah menghalangi Simeon. Sekalipun tidak ada orang datang ke bait Allah, tapi dia selalu datang dengan segala kemampuannya, bertongkat-tongkat, bahkan seperti mau merayap dia untuk hadir di bait Allah, karena dia punya pengharapan. Mari kita tingkatkan pengharapan kita, bangun keyakinan kita. Kalau kita yakin, pasti masuk surga. Shalom. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran